Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Satya Haji Muhammad Swadi Al-Walidin pada channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Insyaallah. Hadirin sekalian, para pemirsa dan para salik yang berada dimanapun, kembali kita mengadakan muzakarah dalam kaitannya dengan apa yang selama ini kita dapatkan dan mengupas kembali apa yang pernah disampaikan oleh guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Iwan Maulana Al-Khalidi dalam YouTube maupun di dalam saat kita belajar, yang sifatnya lebih ke wawasannya di situ. Dalam kesempatan ini kebetulan guru mursyid kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiknya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dan para salik sekalian dimanapun berada yang masih setia menyimak channel YouTube Buya Pasaman Timur. Di kesempatan kali ini pada muzakarah di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan ke guru masjid kita, namun disampaikan ke saya untuk dimintakan pembahasan. Baiklah, kalau gitu kita mulai saja muzakarah kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dalam kesempatan kali ini banyak hal yang menjadi penasaran para kami, terutama yang belajar ini, Bu. Karena di satu saat Buya menyampaikan pelajaran, ada pernah Buya menyampaikan atau berkalam perihal suhudul wahdah bil kasroh, suhudul kasroh bil wahdah. Dan ini yang menjadi pertanyaan yang disampaikan ke saya untuk mohon disampaikan ke Buya. Mungkin pada saat itu saudara kita atau saudara yang belajar ini tidak sempat mempertanyakannya, jadilah sebuah pertanyaan sampai saat ini, Buya. Untuk itu kembali hal itu saya ingin sampaikan ke Buya perihal suhudu wala fil kasroh, suhudu kasroh fil wahdah. Itu pengertiannya seperti apa, Bu ya? Mohon petunjuknya, Bu. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suhudul kasroh fil wa'adah, suhudul wa'adah fil kasroti. Maksudnya melihat kepada yang banyak terhadap yang satu, melihat kepada yang satu terhadap yang banyak. Memang kalau didengar kalamnya sedikit agak menyulitkan, Ya. Tetapi itu dia punya aturan. Punya aturannya begini. Setelah hayat semua batin-batin Allah pada diri kita, baru kita tahu bagaimana mendirikan semua kodrat ini sampai pada hakikat batin. Sehingga di luarnya itu ada dohirnya. Nah, itu maksudnya. Di luar itu ada dohirnya. Jadi kalau kita belum mendirikan sifat-sifat batin bagi Allah yang mutlak, yang ada di luar diri, ini tidak akan bisa kasrofil wadah. Jadi harus didirikan dulu sifat-sifat batin itu semua, kodrat-kodrat batin Allah, untuk melihat dia zahirnya. Jadi kalau umpamanya kita melihat yang zahir itu ada batinnya sama kita. Oh gitu. Nah, kalau ingin melihat batinnya di luar, ada zahirnya sama kita. Nah, ini zahir batin, zahir wal batinu. Jadi kalau kasrafil wadah itu sama contohnya seperti alif. Ya. Alif itu mengeluarkan huruf 28 huruf. Yang keluar dari kiri dia, kayak dari kanan dia. Nah, akhirnya kita menulis ke kiri. Ya. Nah,
Ya kita tulis huruf-huruf banyak ini kan dari alif semua. Ya, betul. Berarti kalau kita mampu tahu sejarah bagaimana keluarnya huruf itu dari alif, kita tidak akan pernah, kita pasti yakin ini alif yang menjadi ha, ini alif yang menjadi lam, ini alif yang menjadi sin, ini alif yang menjadi nun. Itu yang kasroh fil wadah tadi. Tapi kalau kita belum mendirikan bagaimana wujud di dalam dan wujud di luar, ini kan sebetulnya sudah sulhu dhaim, berhubungan batin, batin di luar, batin di dalam. Nah, di batin di luar itu kita harus tahu mewujudnya seperti apa batinnya. Dilihat di dalam itulah wujud batinnya. Jadi yang di luar batin, di dalam batin, yang mewujud batin, yang wujud pun batin. Dan ini pemahamannya sangat kepada penampakan pengkajian dulu. Nah gitu, harus dikaji ke dalamnya dulu. Kasroh fil wadahnya. Berarti ini harus sampai ke tajalinya juga gitu ya? Iya. Baru itu bisa kita. Iya, iya. Harus sampai kepada tingkat tajalinya dulu. Lalu ada pertanyaan kembali ya, perihal yang dipertanyakan itu mengenai pisifat ini Bu ya. Pisifat ini sebenarnya pengertiannya seperti apa Bu ya? Pisifat itu artinya bersifat. Nah, bersifat, kalau dia bersifat itu sudah bertingkah, gitu. Bertingkah hanya dia. Contohnya apa? Kalau pisifat itu dia bertingkah kepada sifatnya sendiri. Nah, sama pisifatnya samiun. Basar pisifatnya basirun. Begitu juga seterusnya. Jadi sifatnya adalah bertingkah. Jadi kalau aku bersifat pada sifatku sendiri, nah itu sudah pisifat itu. Nah gitu, dia mendengar melalui pendengaran dia sendiri sama. Nah sami'un, basar basirun, kalam mutakalimun. Nah itu berarti dia sudah bersifat. Nah ini namakan pisifat, alam sifat. Nah gitu, alam sifat lah namanya. Salam, alhamdulillah. Lalu di dalam kajian yang pernah beliau sampaikan, pisifat ini kan ada beberapa kodrat. Nah ini yang ingin dipahami nih Bu ya, terutama saya pribadi juga. Di antara kodrat hayat ruhani dan batin diri ini sebenarnya di dalam pisifat itu 3 unsur ini yang aku katakan yang punya potensi dalam bersifat ini Bu ya, atau seperti apa sih Bu ya, untuk lebih jelasnya nih Bu ya, kodrat yang 3 ini nih Bu ya. Kalau pisifat, ia bersifat pada sifatnya sendiri, itu beda dengan pizat. Nah, pizat. Kalau pizat itu sudah termasuk rohani. Ya, pizat itu sudah termasuk rohani, rabbani. Tapi kalau pisifat, itu dia hayat pada sifatnya sendiri. Dan itu apa? Diri al-hakullah. Diri al-hakullah ini dia memakai kodrat sifat. Kodrat sama, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu dia pakai. Itu namanya pisifat. Dia bersifat pada sifatnya sendiri. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa memakai sifatnya, melainkan dia sendiri. Nah itu yang dikatakan pisifat. Begitu pizat. Pizat dia mewujudkan kodrat. Nah, dia ada yang mewujud melainkan kodratku sendiri. Nah gitu. Itu sudah pizat. Pizat namanya. Jadi di dalam pisifat ini dia bersifat ke sifat-sifat ini Bu ya. Iya gitu. Itu yang dikatakan pisifat. Jadi golongan pisifat dengan golongan ruh itu beda. Kalau ke ruh Allah tidak pernah bersifat. Dia hanya bersifat kepada sifatnya dan bersifat kepada zatnya.
dan dia tidak pernah bersifat kepada tingkat ruh. Nah, insya Allah begitu. Di dalam pemahaman antara sifat zat ini Bu ya, dikala dia bersifat ini, berarti kan ada unsur zat juga sih Bu. Apa bisa dikatakan Iya, juga? bisa. Berarti antara ketika dia ini bersifat, dia juga apa sih zat juga gitu? Iya, dia bersifat juga pada zat. Tapi zat bukan golongan sifat. Zat yang di sini yang dimaksud yang mana nih Bu? Contoh rohani. Rohani itu kan ada zat. Iya. Kodrat awalnya kan zat itu. Nah, setelah Allah tiupkan ruh baru bernama rohani. Nah, itu namanya bersifat. Bersifat aku pada zatku. Nah, itu rohani. Bersifat aku pada sifatku. Nah, ini yang dikatakan sifat tadi. Gitu. Contohnya dia memakai kodrat-kodrat yang 7. Iya. Nah, itu bersifat namanya itu. Salam. Di dalam kajian yang pernah Buya sampaikan ada Buya sampaikan perihal Sholahud Daim dengan disifat kembali tadi Buya. Nah, ini korelasi atau kaitannya seperti apa Buya? Apakah ketika dia bersifat itu sudah merupakan yang dikatakan Sholahud Daim atau bagaimana Buya? Sholahud Daim itu kan kalau dilarikan kepada kasroh fil wadah fil kasroh, itu salah satu Sholahud Daim. Ke situ. Nah, ada juga tingkat Sholahud Daim ini ibadah. Itu tadi kodrat. Ada juga tingkat Sholahud Daim ini ibadah. Contohnya apa? Kodrat. Nah, ibadah kodrat. Nah, kalau ibadah kodrat itu dikatakan dengan lenyapnya jiwa kepada nyawa, lenyap nyawa ke dalam batin. Nah, itu untuk beribadah. Kemanapun dia selalu dalam batin Allah. Kemanapun dia berjalan, dia ada dalam batinnya Allah. Nah, jadi Sholahud Daim ini kita lihat dulu makomnya. Nah, ada juga pada makom hakikat Sholahud Daim itu setelah semuanya menyembah Allah. Semua anazir, anasir yang ada di luar dan di dalam dirinya sudah menyembah Allah. Nah, tinggal lagi diri sebagai imaminullah. Nah, ini juga dikatakan Sholahud Daim. Luas dari pengertiannya. Luas. Kalau Sholahud Daim itu luas. Jadi yang penting ikatannya itu sudah ikatan batin yang paling kuat dengan Allah. Sholahud Daim itu. Dia ikatan punya batin dengan Allah, hubungan batin tetap. Ya seperti kasroh fil wadah itu. Kasroh fil wadah itu kan kemana kita mau keluar rumah, kita nggak lihat lagi. Di dalam rumah lihat keluarga. Contohnya apa? Sholahud Daimnya wajah. Mukhalifatuhu lil hawadis. Dengan nama Allah yang menciptakan perbedaan, yaitu seperti wajah itu wajihiyah. Nah, coba ingat wajah Allah, ingat wajah batinnya. Maka manapun kita lihat pasti orang punya wajah. Dan itu kita ingat. Bagaimana wujud batinnya Allah itu. Wajah batinnya Allah punya. Nah, kalau tahu tadaburnya, tahu ceritanya, tahu kajiannya, itu juga bisa masuk ke makom Sholahud Daim. Gitu, memang unik kalau mengikuti jalur kajian ini ya. Jadi semakin lama semakin penasaran gitu kan akan kaitannya dari kodrat ke kodrat, termasuk batin-batinnya ini ya, sampailah terwujud sebuah ibadah. Dan diakhiri dengan apa yang dikatakan amaliyah itu ya. Lalu di dalam salah satu kajian Buya juga ada di situ Buya menyampaikan mengenai batin, napas, napas, anpas, nupus nih Buya. Di situ kan Buya pernah sampaikan terutama perihal napas tuh dari mana ke mana, anpas, napas, nupus itu. Yang jadi pertanyaan ini,
apakah di dalam yang dikatakan tadi itu batin yang di dalam batin ini Bu ya, yang keluar masuk dari telinga, hidung, mulut itu Bu ya, atau memang itu sebuah batin? Mohon petunjuk ya Bu ya. Batinul batin. Batin yang bekerja dalam batin. Kalau yang 4 tuh batinul batin dia. Gitu ya. Ya, semacam batin lupus. Nah, itu duduk diri batin dalam alam batin. Jadi itu batinul batin namanya. Ya. Nah, nanti batinul batin ini kalau dia sudah menjadi hayat, satu diri, dijadikan kodrat nafsiyah ya. Nah, itu baru dinamakan ma'ul hayat. Jadi kalau dia sudah berbentuk sebuah diri, dia itu adalah sumber kehidupan semua kehidupan. Sumber hidup dari semua kehidupan. Nah, ini diri ma'ul hayat. Sumber hidupnya yang zahir, yang batin, yang ruh, semua. Oh, jadi itu yang dikatakan maul hayat itu. Itu yang dikatakan maul hayat itu, sumber hidup atau penguasa kehidupan, penguasa yang hidup. Yang hidup dan kehidupan dia kuasai dengan sifat robnya. Nah, itu dinamakan maul hayat. Itulah tujuan akhir, tujuan utamanya adalah berkuasanya diri Allah, ya. Berkuasanya kekuatan Allah pada ciptaannya, itu namanya maul hayat. Melebihi daripada semua makhluk. Nah, itu kita bangun tuh sumber kehidupan tadi atau maul hayat tadi. Atau secara amaliyah dinamakan kekhalifahan, ya. Khalifahannya Allah di muka bumi. Tapi pada kodrat ilmu sebetulnya sudah maul hayat. Sudah bisa mengatur semua yang hidup dan kehidupan gitu. Ini kalau sudah bertajali, batinnya 4 menjadi satu kodrat nafsiyah. Itu insyaallah ya. Jadi bisa dipahami artinya begini menurut sepintas pemahaman saya. Batin-batin ini akan menjadi sebuah diri batin ya. Seperti itu kira-kira. Iya, betul. Dan inilah menjadi sumber kehidupan. Iya. Maul hayat itu. Iya, itulah maul hayat. Karena Rasulullah kan yang memohon kepada Allah. Iya. Ya Allah, jadikanlah diri-diri batinmu itu menjadi satu diri, yaitu menjadi batinnya diri, agar kami mudah mencapaimu ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan dengan alafanya, dia kumpulkan semuanya, dia jadikan satu diri bernama nafsiyah. Nah gitu, diriku yang nyata, nafsiyah, diriku yang bersekutu. Ya, gitu. Alhamdulillah jadi lebih memahami ya. Kadang-kadang kalau dalam ini entah sedang lagi bagaimana pikiran Bu. Tapi rupanya dengan adanya mujakkaro seperti ini jadi jelas Bu ya. Iya, insyaallah. Seperti itu kiranya Bu ya. Kalau kita tidak dikenalkan diri ini, maka kita tidak tahu diri ini apa sebenarnya. Iya. Dari mana aja nih. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Lalu ada yang menitipkan pertanyaan nih Bu ya. Perihal tentang ya katakan ada disampaikan begini Bu ya. Sebenarnya mungkin sih sudah Bu ya sampaikan. Tapi yang dia pertanyakan Bu. Hakikat sifat itu apa gitu ya? Dia ada menanyakan seperti itu. Tolong sampaikan katanya. Iya. Hakikat sifat itu pertama adalah zat. Ya. Yang kedua adalah sir. Hakikat sifat itu. Nah, yang ketiga batin. Nah, itu tidak ada asal usulnya di atas bumi ini. Itu yang dinamakan hakikat sifat. Batin, rohani itu juga sifat. Zat Allah, nur, itu namanya sifat. Jadi kalau ada kehidupan Allah adalah kehidupan sifat, kehidupan sifat. Jadi kalau kita membangun di sifat Allah berarti kehidupan Allah. Diri kita adalah kehidupan Allah. Tapi kalau kita belum bangun kehidupan Allah, belum sifat, itu belum dikatakan kodrat umat atau kodrat Allah. Gitu. Dia keseimbangannya ruh,
Jadi ruh itu bukan sifat. Jadi golongannya napas kalau sifat tuh. Golongannya napas. Jadi dia ini membedakan kodrat itu ya? Iya, itu yang membedakan kodrat. Kodratnya. Iya. Itu yang membedakan kodrat. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi kalau hal pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya sampaikan takutnya jadi ganjalan gitu Bu ya. Makanya saya coba betul. di kesempatan kali ini saya coba sekaligus menyampaikan apa yang jadi mungkin nggak kejolak di hati para pemirsa maupun saudara-saudara yang sama-sama belajar gitu Bu. Insyaallah. Mungkin di kesempatan kali ini kiranya itu yang bisa saya pertanyakan Bu ya. Insyaallah lain waktu saya juga coba nanti menampung semua pertanyaan di antara jemaah maupun para pemirsa Bu ya. Insyaallah. Di ujung kesempatan kali ini pada saat Mujaqqaroh yang berbahagia ini Bu ya. Kembali saya sebelum diakhiri saya mohon petunjuk dan petuah Bu ya. Mohon kiranya Bu bisa menyampaikan. Insyaallah. Jadi saya amanahkan kepada pesan saya kepada semua jamaah atau kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang sedang menjalankan perjuangan mujahadah kepada Allah. Apabila kita merasa sulit, bukanlah kita sebetulnya yang sulit. Sesungguhnya akal dan nafsu kita sudah ikut campur di dalam beribadah. Dan biarkan mereka sulit dan teruskan dirimu dalam berjalan. Insyaallah akan sampai, insyaallah. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Luar biasa sekali nasihat yang betul Bu ya tadi. Kiranya mungkin cukup sekian Bu ya. Insyaallah baik. Insyaallah. Demikianlah tadi para hadirin pemirsa sekalian dan para jemaah maupun para salik yang menyaksikan dan menyimak tayangan pada kesempatan kali ini. Apa yang tadi telah guru mursyid kita sampaikan dan penjabaran walaupun sedikit yang bisa kita pertanyakan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan semua bisa menjadikan pedoman kita dalam menempuh perjalanan ini dan berguna bagi kita untuk beramal dan beribadah. Kiranya cukup sekian ucapan kita pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadhi Al-Walidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.